Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ahmad Afandi, SEMM, NIDN 0621028501. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran. Pada saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti Saintek gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen untuk memenuhi kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, dalam hal ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah yang linear dengan latar pendidikan saya, yaitu saya lulusan S1 dan S2 Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, yang dibuktikan dengan skripsi dan tesis yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ialah mata kuliah wajib di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran. Adapun bobot SKS-nya yaitu 2 SKS dengan kode mata kuliah MBKP strip 05.02.020. Deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu mempelajari mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian tenaga kerja melalui proses rekrutmen, penempatan, dan penilaian kinerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun sistem pembelajaran, saya menyelenggarakan perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia menggunakan pendekatan blended learning yang memadukan pembelajaran luring dan daring. Pendekatan luring dengan pembelajaran tatap muka di ruang kuliah. Pembelajaran luring dilakukan di kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan presentasi. Diskusi interaktif dan juga diskusi kelompok untuk membahas menganalisa studi kasus. Selanjutnya untuk daring, saya melalui platform e-learning yang telah disediakan secara resmi oleh Universitas Sains Al-Quran, yaitu Sistem Integrasi Mahasiswa Unsik, cima.unsik.ac.id. Platform e-learning tersebut digunakan mahasiswa sebagai media pembelajaran daring untuk mengakses materi perkuliahan seperti materi pertemuan dalam bentuk PowerPoint atau bahan ajar. Digunakan untuk mengunduh RPS, mengunggah tugas secara online. Dalam penyampaian mata kuliah ini, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran yang baik dan menarik agar mahasiswa dapat menerima materi yang saya sampaikan dengan benar. Pada pembelajaran di kelas, saya menggunakan rujukan pembelajaran yang relevan dan terkini seperti buku, e-book, ataupun jurnal penelitian yang mendukung materi yang saya bawakan. Dan saya menggunakan metode Student Learning Center atau SLC, yaitu mahasiswa berperan aktif, kreatif mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing.
Dalam SLC ini saya menggunakan beberapa aspek. Yang pertama yaitu pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi oleh dosen di dalam kelas dengan menyisipkan pernyataan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, small group discussion, yaitu model pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam kelompok kecil untuk menganalisis, menggali, dan mendiskusikan topik tertentu yang saya bagikan. Yang ketiga, self-direction learning, dengan memberikan tugas belajar pada mahasiswa dengan tugas membaca, meringkas, ataupun merangkum artikel jurnal. Strategi selanjutnya adalah dengan metode simulasi atau demonstrasi, yaitu dengan melakukan peragaan menggunakan media pengajaran yang relevan sesuai dengan pokok pembahasan. Interaction adalah proses interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa agar mencapai capaian pembelajaran secara langsung maupun menggunakan media elektronik. Interaksi yang saya lakukan adalah di awal pertemuan dengan melakukan perkenalan, diskusi dengan mahasiswa, dan memberikan motivasi belajar. Membahas kontrak perkuliahan dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses pembelajaran seperti peraturan, sistem penilaian, dan penugasan. Selanjutnya saya selalu melakukan pretest dalam pertemuan untuk mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait dengan teori yang diajarkan. Di awal pembelajaran dilakukan review pembelajaran yang berfungsi untuk mengingat kembali materi yang sudah diajarkan. Dalam perkuliahan, saya memiliki saluran komunikasi menggunakan WhatsApp group untuk komunikasi secara langsung dan berkoordinasi dengan mahasiswa. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia yaitu diantaranya bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi, pengembangan, atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah fungsi manajemen sumber daya manusia dan fungsi organisasi sumber daya manusia dengan kaidah yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan konsep manajemen sumber daya manusia, media pembelajaran. Penggunaan dan pemanfaat media pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia yaitu meliputi modul, bahan ajar, materi pertemuan dalam bentuk PowerPoint, dan RPS dapat diunduh di platform e-learning yang telah disediakan secara resmi oleh Universitas Sains Al-Quran, yaitu Sistem Integrasi Mahasiswa UNSIK, sima.unsik.ac.id. Video pembelajaran yaitu Zoom dan LMS. Materi pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pertemuan pertama yaitu pengantar manajemen sumber daya manusia. Pertemuan kedua analisis jabatan. Pertemuan ketiga perencanaan sumber daya manusia. Pertemuan keempat rekrutmen. Pertemuan kelima pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan keenam budaya organisasi.
Pertemuan ke-7, perencanaan dan pengembangan karir. Pertemuan 8, perencanaan karir. Pertemuan ke-9, ujian tengah semester. Pertemuan 10, penilaian kinerja. Pertemuan 11, kompensasi. Pertemuan 12, motivasi dan kepemimpinan. Pertemuan ke-13, manajemen konflik. Pertemuan ke-14, keselamatan dan kesehatan kerja. Pertemuan 15, hubungan industrial. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Kriteria penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan menerima materi pembelajaran. Dalam aspek ini ada beberapa indikator yang saya gunakan, yaitu yang pertama kehadiran 10%, yang kedua penugasan atau pretest 10%, yang ketiga keterampilan atau skill 35%, yang keempat ujian tengah semester 20%, dan yang kelima ujian akhir semester 25%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah ini secara transparan dan objektif. Tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar pada siang hari ini kalian? Alhamdulillah pada semester kali ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Namun untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini dan pada semester ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini pelaksanaan kegiatan perkuliahan yang dimulai pada hari ini, minggu ini sampai pertemuan yang ke-16 yang akan datang, kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, terus ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ini berangkat semua ya. Pertama, Bapak Ahmad Mustafa hadir. Farah Adiba, Gigi Aryoseno. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan tentang manajemen sumber daya manusia. Ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya sumber daya manusia. Apakah kalian masih ingat terkait materi manajemen, pengantar manajemen, di mana unsur-unsur manajemen itu ada berapa? Unsur-unsur manajemen itu ada man, money, method, mesin, dan material. Yang biasa kita istilahkan itu ada 6M. Dari 6M itu, ini ada unsur tersendiri, di mana unsur ini adalah unsur manusia yang masuk dalam kategori manajemen sumber daya manusia. Sementara untuk pengertian dari manajemen sumber daya manusia, yaitu ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, dari definisi tersebut, itu ada beberapa hal yang patut kalian garis bawahi, yaitu ada ilmu, seni, efektif, efisien, untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dari definisi tersebut, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ilmu?
Kenapa dalam definisi manajemen sumber daya manusia itu ada ilmu? Ada yang tahu? Ilmu itu apa? Pengetahuan. Dan seni. Ada yang tahu seni itu apa? Seni itu mencerminkan suatu keindahan. Jadi ketika kita memahami tentang manajemen sumber daya manusia, terus kita mengelola manajemen sumber daya manusia dan menerapkan manajemen sumber daya manusia, kita membutuhkan ilmu dan seni. Kita membutuhkan pengetahuan. Setelah itu, itu ada kata efektif dan efisien. Di dalam pentingnya manajemen sumber daya manusia, di antara unsur-unsur manajemen, yaitu itu terbagi dari dua hal, yaitu manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia. Dalam perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia, yaitu setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia menganggap karyawan adalah kekayaan atau aset, aset utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Sementara manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Kalau aset itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi manajemen sumber daya manusia itu menganggap sumber daya manusia itu sendiri yang dimaksud dengan aset, yaitu salah satunya bahwa aset ini harus dikelola dengan baik. Mengelola aset ini dengan cara apa? Ya, dengan cara nanti sesuai dengan dari ketentuan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik. Selain perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia, yaitu ada komponen manajemen sumber daya manusia. Di dalam komponen sumber daya manusia, yaitu ada 3, yaitu pengusaha, karyawan, pemimpin, dan manajer. Kenapa pengusaha masuk dalam komponen manajemen sumber daya manusia? Komponen manajemen sumber daya manusia ada pengusaha karena adalah pengusaha merupakan investor atau bisa dikatakan apa selain investor? Ya pemilik saham. Pemilik saham juga merupakan salah satu investor ya. Yang kedua karyawan, yang ketiga pemimpin atau manajer, di mana manajer ini adalah manajer lini dan manajer staff. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia itu sebagai proses. Sebagai proses yang seperti apa sih manajemen sumber daya manusia? Di dalam atau di layar tersebut yaitu ada proses input. Input adalah manusia, material, dan peralatan. Sementara di prosesnya itu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan. Setelah itu ada outputnya dalam bentuk barang dan jasa. Nah, manajemen sebagai proses di sini yaitu mendistribusikan karyawan ke bidang-bidang yang lain. Nah, ini merupakan tugas berat dari bidang manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Semua kebutuhan tentang tenaga kerja atau karyawan atau pegawai ini merupakan tanggung jawab dari manajemen sumber daya manusia untuk mendistribusikannya. Untuk itu dalam merekrut, mencari sumber daya manusia harus benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Selanjutnya, proses MSDM itu apa saja? Yang pertama adalah tahapan perencanaan sumber daya manusia. Nah, dari proses manajemen sumber daya manusia, kegiatan yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Di mana dalam perencanaan sumber daya manusia, bidang SDM di dalam suatu organisasi
ini sudah memiliki data terkait dengan jumlah karyawannya, jumlah pegawainya, spesifikasinya, ya, kualifikasinya, dan berdasarkan dari analisa pekerjaan. Kalau hal tersebut sudah diketahui, baru melakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Yang pertama yaitu rekrutmen. Ya, tahapan-tahapan rekrutmen itu apa saja? Banyak. Ya, dari memberikan informasi ke masyarakat, dari atau selanjutnya membagi informasi, membagi brosur. Setelah itu proses rekrutmen sampai pada tahap pengecekan berkas pendaftaran karyawan. Nah, dari proses pengecekan dokumen, ketika ada dokumen-dokumen lamaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan dari atau berdasarkan dari ketentuan perencanaan sumber daya manusia, di situ ada penolakan. Akan tapi ketika berkas dokumen-dokumen dari lamaran pekerjaan itu sudah sesuai, akan dilanjutkan dengan proses seleksi. Ya. 3 kegiatan awal ini dimaksudkan yaitu untuk mengidentifikasi dan menyeleksi yang kompeten. Jangan sampai kita bekerja di suatu perusahaan, kita memiliki kewenangan untuk merekrut karyawan, ya, tanpa melalui proses manajemen sumber daya manusia yang baik, atau kita merekrutnya, mohon maaf, misal ada orang jalan, ya, kita tarik sebagai pekerja tanpa kita mengetahui spesifikasinya, kualifikasinya. Ini dampaknya apa? Ketika sudah kita rekrut, ya, itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini 3 kegiatan awal, yaitu perencanaan, rekrutmen, dan seleksi. 3 kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi yang kompeten. Setelah itu, ketika kita sudah mendapatkan karyawan yang baru ada kegiatan selanjutnya, yaitu orientasi. Orientasi itu adalah apa? Ada yang tahu orientasi itu apa? Orientasi, pengenalan pada pekerjaannya. Ya, apa yang akan karyawan tersebut dikerjakan di perusahaannya. Setelah ada orientasi, yaitu pelatihan. Dan 2 kegiatan ini, orientasi dan pelatihan, dimaksudkan untuk memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan terkini. Setelah itu ada beberapa kegiatan lagi, yaitu adanya manajemen kinerja, kompensasi dan manfaat, serta pengembangan karir. Di mana 3 kegiatan terakhir ini adalah atau yang dimaksudkan untuk mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja tinggi. Makanya proses MSDM ini banyak mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga. Karena dari proses awal tersebut, dari perencanaan sumber daya manusia, kita sudah harus merancang berapa kebutuhan kita. Kebutuhan sumber daya manusia kita itu jumlahnya berapa. Terus pekerjaan atau struktur-struktur di perusahaan tersebut yang membutuhkan di mana saja. Misalkan contoh, ada kebutuhan di bidang produksi. Di bidang produksi itu kita butuh karyawan berapa? Ya, misalkan 10. Terus kita membutuhkan pendidikannya apa? Pengalaman kerjanya berapa tahun? Karyawannya yang dibutuhkan, jumlah laki-laki dan perempuannya berapa? Nah, itu di perencanaan sumber daya manusia. Sampai di tahap yang ketiga, yaitu manajemen kinerja, kompensasi dan manfaat, serta pengembangan karir. Ini adalah untuk mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja. Inilah proses dari manajemen sumber daya manusia.
Nah, dari materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini akan terfokus pada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia itu ada 11. Yaitu yang pertama adalah perencanaan, terus pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Namun dari fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia tersebut ini dibagi menjadi 2, yaitu ada fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dan fungsi manajerial. Nah, sekarang saya mau tanya, operasional dan manajerial itu bedanya di mana? Ada yang tahu? Saya Pak, Oh iya, silakan. Apa itu Mas? mungkin untuk efektif itu berfokus pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien itu berfokus pada proses untuk mencapai sebuah tujuannya. Ada pendapat yang lain? Saya Pak, kalau efektif itu berupa waktu, sedangkan kalau efisien adalah sebuah prosesnya. Seperti itu. Ya, selanjutnya kalian untuk diskusi kelompok nanti membuat kelompok, kita bagi jadi 3 kelompok ya, dari kelas ini, di mana hasil dari diskusi itu nanti bisa kalian jelaskan ya, per kelompok. Setelah itu baru nanti kami atau saya buatkan dengan beberapa penjelasan yang akan datang. Ya, waktu untuk diskusi selesai. Silakan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Ya, ada gagasan apa dari hasil diskusi tersebut? Silakan bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Dari kelompok kami berupa manajemen paternalistik. Menurut kelompok kami, manajemen paternalistik adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memperlakukan karyawan seperti keluarga, mengambil keputusan untuk kepentingan terbaik mereka, dan memberikan bimbingan serta dukungan seperti seorang orang tua. Ada tambahan Pak, yaitu terdapat 2 karakter pendekatan paternalistik. Yang pertama itu organisasi tidak bertujuan memperoleh keuntungan besar semata. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu pengambilan keputusan berada di tangan manajer. Dalam hal ini pengambilan keputusan yang terbaik bagi para karyawan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas diskusinya tadi yang sudah dijelaskan semuanya. Jadi tidak 3 pendekatan tersebut ya, pendekatan manajemen sumber daya manusia, ada paternalis, terus ada sistem sosial, satu lagi mekanis. Nah, itu mempunyai ciri-ciri khas tersendiri, di mana ada plus minusnya, ada baik buruknya. Terus ada kepentingan-kepentingan tergantung dari perusahaan itu sendiri menerapkan mau yang mana atau bahkan di negara yang mana. Kadang untuk negara berkembang, negara maju, negara terbelakang, ya hal-hal tersebut, pendekatan-pendekatan tersebut harus disesuaikan. Mungkin itu, terima kasih atas diskusinya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah perkuliahan pada sore hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan di sore hari ini kita mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat. Untuk menutup perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran telah kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Jazakumullah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.